Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan agar tetap bisa mengikuti pelajaran hari ini. Setelah 3 pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenali ciri fabel, menceritakan kembali isi fabel, menelaah struktur dan bahasa fabel. Maka materi hari ini ialah materi terakhir di bab fabel, yaitu mengenai memerankan isi fabel. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya ini memerankan isi fabel. Indikatornya ada 2. Yang pertama, siswa diharap mampu merencanakan penulisan cerita fabel. Kemudian siswa diharap mampu menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Nah ini ya, kita mengenal kembali, mengingat kembali apa itu fabel. Simpulnya, fabel ini ialah cerita mengenai kehidupan manusia yang diperankan oleh binatang. Sebelum kita bisa memerankan isi dari sebuah fabel, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal untuk menulis fabel agar isi dari fabel tersebut tersampaikan dengan runtut dan jelas. Nah, yang dimaksud dengan judul cerita harus menarik yaitu semisal ada sebuah fabel yang berjudul Bebek Buruk Rupa. Nah, pembaca pasti akan bertanya-tanya, penasaran maksud dari judul tersebut apa? Kenapa harus buruk rupa? Maka, pembaca akan mulai membaca fabel tersebut yang berjudul Bebek Buruk Rupa untuk mengetahui maksud dari judul tersebut. Kemudian, pada bagian resolusi, kenapa yang dimenangkan harus tokoh yang baik? Karena agar pembaca fabel ini dapat mengikuti dan menanamkan hal-hal yang terpuji dari cerita. Dan cerita ini dapat dijadikan pelajaran kehidupan untuk para pembaca fabel. Untuk poin pertama yaitu penguasaan cerita, ini dibutuhkan agar tokoh yang akan memerankan fabel bisa mengukur seberapa luas pemahamannya mengenai cerita fabel tersebut. Salah satu contoh penghayatan yaitu mengenai intonasi dan ekspresi kita ketika mengucapkan dan menunjukkan dialog dalam fabel, maka harus sesuai dengan latar yang digambarkan dalam fabel. Semisal tertulis dialog dalam fabel, asik, sore ini kita makan enak, Usi bersorak kegirangan. Nah itu salah ya, intonasi dan ekspresi yang ditunjukkan itu salah. Kalau sudah tertulis Usi bersorak kegirangan, maka nada dan ekspresi yang harus ditunjukkan ialah girang, tidak boleh datar seperti tadi. Untuk poin 3, 4, dan 5 silahkan dibaca. Ini sudah sederhana mungkin bahasa yang digunakan oleh ibu, jadi silahkan dipahami. Setelah mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan tadi, maka kita sudah bisa langsung menulis cerita fabel yang kemudian akan kita perankan. Baik, karena materi hari ini sudah selesai dijabarkan, jadi kita cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.